Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam an Ibn Idris qala sami'tu abi yuhadditsu an jaddi an Abi Hurairah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yudkhilul jannah qal taqwallahi wa husnul khuluq qal wa ma aktsaru ma yudkhilun nar qal al ajwafan al famu wal farj. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Salam dari Ibnu Idris, ia berkata, aku mendengar ayahku menyampaikan dari kakekku dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu. Rasulullah ditanya apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau pun menjawab takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Dan ditanya lagi Rasulullah, apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau pun menjawab dua rongga, dua lubang, yakni mulut dan kemaluan. Nah, ini hadisnya, ayo ikhwah, hadisnya dari Abu Hurairah. Hadis ini pernah kita lalui juga. Di hadis ini kan 294, di hadis 289 kita sudah bahas hadis ini. Jadi di sini Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW pernah ditanya suatu hari, apa amalan yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Artinya amalan dalam Islam ini banyak, ya. Lantas apa amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau pun menjawab takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Lalu beliau ditanya, apa amalan atau apa ya amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka beliau menjawab dua rongga, yakni mulut dan kemaluan. Artinya dengan tidak menjaga ini dan itu banyak menyebabkan orang masuk ke neraka. Nah, itu maksudnya ya. Jadi banyak orang karena tidak bisa menjaga mulut dan kemaluannya, dia akhirnya menjadi penghuni neraka. Nah, ini yang masuk neraka. Sedangkan surga, yakni karena banyaknya, karena seorang itu bertakwa dan berakhlak baik. Jadi orang bisa masuk surga diantaranya kebanyakannya karena bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Nah, ini maksudnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah, sama seperti hadis yang ke-289. Diantaranya pertama, keutamaan takwa kepada Allah dan juga akhlak baik. Karena orang yang bertakwa dan berakhlak baik ini adalah orang yang paling banyak masuk surga, ya. Karena dua amalan inilah yang banyak menyebabkan manusia masuk surga, bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Dan perlu kita ketahui, ayol ikhwah, kita tidak bisa bertakwa kepada Allah tanpa ilmu. Kita tidak bisa berakhlak baik tanpa ilmu. Karena untuk bertakwa dan berakhlak baik tidak bisa cuma modal perasaan. Oh, menurut saya baik, rasanya bagus, nggak bisa. Harus dengan ilmu. Maka di sini juga menunjukkan pentingnya ilmu, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, tidak menjaga mulut dan kemaluan itu termasuk penyebab orang masuk neraka, penyebab banyaknya orang masuk neraka. Tidak menjaga mulut dan kemaluan ini penyebab banyaknya orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka banyak, tapi yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka yaitu tidak menjaga ini dan ini. Makanya menjaga ini dan ini butuh perjuangan.
Maka Nabi pernah nyatakan siapa yang bisa menjaga di antara dua jenggotnya, maksudnya ini jenggot dan kumis, maksudnya mulut, dan menjaga di antara dua kakinya, maka dia masuk surga. Ya, artinya apa? Ini bukan amalan yang mudah karena butuh perjuangan. Bisa jadi ada orang bisa jaga mulut tapi tidak bisa jaga kemaluan. Atau ada orang yang jaga kemaluan, dia benar-benar menjaga kehormatan dirinya, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, dia menggunjing, memfitnah, dan semacamnya. Maka butuh perjuangan untuk bisa menjaga dua perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.